Gempa kembar berkekuatan besar mengguncang wilayah Venezuela pada Rabu 24 Juni 2026. Disebut sebagai gempa kembar karena dua guncangan dahsyat terjadi berturut-turut hanya berselang waktu 39 detik. Peristiwa yang terjadi pada pukul 18:04 waktu setempat ini masing-masing berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo. Pusat gempa diketahui berada di wilayah Yaracuy, dekat Moron. Laporan awal mencatat 164 jiwa meninggal dunia, 1.000 orang luka-luka, dan puluhan ribu warga dinyatakan hilang akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Selain jatuhnya korban jiwa, infrastruktur di wilayah ini juga mengalami kerusakan masif. Sementara itu, pada Kamis 25 Juni, gempa kuat berkekuatan 6,9 magnitudo juga mengguncang kawasan pantai timur Honshu, Jepang. Dalam periode yang sama, rentetan gempa tektonik berskala kecil hingga sedang juga melanda wilayah Indonesia sejak dini hari hingga siang hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa berkekuatan 5,1 magnitudo mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Kamis siang pukul 11:30 WIB. Sebelumnya, pada pukul 4:17 WIB, wilayah Melonguane, Sulawesi Utara juga diguncang gempa berkekuatan 3,7 magnitudo. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Nuraini Rahma Hanifah selaku peneliti Pusat Riset Kebencanaan dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi dari BRIN. Kita langsung sapa. Selamat siang Ibu Rahma. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu di sana? Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, kita sedang berduka ya dengan yang terjadi di Jepang, Venezuela, dan juga di Amerika. Iya, betul sekali karena kejadian tersebut menelan ratusan korban jiwa ya. Ibu Rahma, ini bisa dijelaskan sebetulnya apa yang terjadi dan apa penyebabnya? Karena ini sepertinya saling berkaitan dan waktunya juga berdekatan, Ibu Rahma. Iya, jadi pemirsa Dai TV memang kebetulan kita di dalam satu hari yang sama, di dalam waktu yang sangat berdekatan, itu diguncang dengan berita ada gempa di Jepang, magnitudo 7,2, kemudian ada gempa juga di Venezuela, sama 7,2 juga, tapi ini doublet kalau yang di Venezuela, 7,2 langsung ada 7,5, dan kemudian di California juga ada gempa magnitudo 5,6. Tetapi sebetulnya apakah berkaitan atau enggak, kalau secara penyebabnya sama-sama proses tektonik ya, karena kita punya patahan aktif dan semuanya memang terjadinya di batas lempeng, tapi batas lempengnya berbeda-beda sumber dari yang gempa yang terjadi kemarin. Jadi kalau di Jepang terjadinya di batas lempeng Pasifik dan Eurasia yang ada di Jepang. Ini di sisi utara gempa Jepang tahun 2011, dia ada di zona Megatrash Sanriku, terjadinya di laut ya. Kemudian terasa di daratan utara Jepang sampai ke Hokkaido. Kalau Venezuela dia beda sistem. Jadi di Venezuela karena beda benua juga ya. Kalau di Venezuela ini terjadinya di batas lempeng dari Caribbean Plate dengan South American Plate. Nah, di situ dari pertemuan lempeng ini ada mekanisme sesar geser yang kebetulan terjadinya di darat, sehingga memang dampaknya menjadi sangat besar, apalagi dia terjadinya 2 kali berturut-turut. Ibaratnya kalau kita masih ingat gempa 2018 di Palu yang gempanya 7,8, itu juga dampaknya sangat besar, dan kita juga pernah mengalami gempa yang besar berturut-turut ya, seperti gempa di Lombok, cuman di Lombok setelah minggu, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ada 3 gempa yang besar. Kita pernah mengalami gempa doublet misalkan di Aceh tahun 2012, tapi sumbernya dari laut. Nah, ini memang karena doublet dan di darat ini yang kemudian menyebabkan kematian dan casualty yang paling banyak, karena dia juga di dekat dengan ibu kotanya, dengan wilayah padat, dan juga dia lebih dangkal lokasinya. Nah, di California dia beda sistem lagi. Jadi di California dia terjadinya di batas lempeng antara Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Jadi bagian dari segmen San Andreas Fault dia juga sesar geser, tapi lebih kecil ya, 5,6. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa di sana. Nah, ini memang kalau kita bilang saling berkaitan atau tidak, biasanya tergantung dari proximity, dari jaraknya. Jadi kalau jaraknya dekat atau batasnya langsung bersebelahan,
atau masih dalam satu segmen yang sama, nah itu biasanya bisa menjadi pemicu trigger. Tapi kalau ini sumbernya juga beda dan Hmm. jaraknya lebih jauh dari 1.000 kilometer ya jarak antar sumbernya. Jadi ini memang tidak berkaitan satu sama lain, tetapi kebetulan terjadinya di waktu yang sangat berdekatan. Nah kalau yang Venezuela nih 7,2, 7,5 dia berdekatan di satu segmen yang sama itu berkaitan. Tetapi antara yang terjadi di Jepang, di Venezuela dan juga di California itu penyebabnya berbeda-beda walaupun secara sistem bumi sih sama-sama batas lempeng, tapi dari batas lempeng yang berbeda. Oke. Jadi penyebabnya berbeda ya, karena jaraknya ini juga jauh sekali dari negara satu ke negara lain antara California Utara, Venezuela, Jepang, dan juga Indonesia. Ya, Bu ya? Betul, iya betul. Oke. Jaraknya beda, benuanya beda, sistem lempengnya juga beda. Mhm. Saya mau masuk ke Indonesia karena warga kita juga panik dengan melihat adanya berbagai berita yang muncul karena gempa yang magnitudonya besar sekali di beberapa negara yang tadi saya sudah sebutkan ya. Di daerah Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe, koreksi kalau saya salah Ibu. Ini sesar apa yang terjadi di sana dan apakah juga laju geraknya sangat cepat sehingga berisiko nanti ke rumah-rumah warga kita? Iya, jadi pada dasarnya Indonesia itu pertemuan tiga lempeng. Jadi di daerah selatan itu kita punya lempeng Indo-Australia yang menghujam ke sisi utara, di atas ketemu dengan lempeng Eurasia, dan di sisi timurnya ketemu dengan lempeng Pasifik. Jadi di Indonesia itu kita punya 400 sesar aktif yang berpotensi memicu gempa lebih dari magnitudo 6. Hmm. Dan ini ada tersebar ya dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Indonesia Timur. Indonesia Timur itu cukup sangat banyak sumber-sumber sesarnya. Termasuk di Sangihe juga ada sistem dari double subduction di Halmahera, dan juga ada subduksi megatrust di sisi utara dari Sulawesi. Jadi ada megatrust Sulawesi Utara. Jadi memang ada beberapa ada sesar aktif dan juga ada wilayah megatrust yang ada di daerah Sangihe, sehingga memang di sana kemarin terjadi gempa dan bukan pertama kali ya terjadi gempa di Sangihe. Mungkin tahun bulan April juga sebelumnya ada gempa yang terjadi di sana, tetapi memang karena di daerah Sangihe itu pas memang dia betul-betul wilayah double subduction. Jadi lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik itu ketemunya di sana, tapi juga di bawah jadi pergerakan di sana itu sangat lebih kompleks gitu, termasuk yang kompleks dan cukup sering terjadi gempa-gempa di daerah Sangihe Halmahera ini. Hampir hampir setiap 10 tahun itu, setiap dekade itu ada gempa yang cukup besar yang terasa di sana. Terakhir mungkin selain yang kemarin bulan April tahun 2019, 2016 itu juga pernah beberapa kali terjadi gempa-gempa di sana. Sehingga memang kalau kita tinggal di Indonesia, kita sangat dekat dengan sumber-sumber gempa yang ada. Jadi nggak cuma di Sangihe aja ya. Kita yang Hmm. ada di Bandung, di Jakarta, di Sumatera itu juga bisa mengalami gempa sewaktu-waktu dalam masa hidup kita, yang bisa jadi yang terasa aja, bisa jadi yang juga merusak gitu. Jadi kita memang kalau kita tinggal di Indonesia ya perlulah kita beradaptasi terhadap dinamika bumi ini. Oke. Kemudian yang menjadi hal penting juga seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Rahma, kita ini sangat rentan ya terkena gempa bumi karena kita berada di ring of fire. Kemudian mitigasi apa yang harus dilakukan? Apa saja yang perlu dievaluasi dari bencana-bencana yang sudah pernah terjadi di Indonesia sehingga kita bisa meminimalisir berbagai dampak buruk ketika bencana terjadi? Iya, jadi kalau kita khusus terhadap gempa ya, kalau Hmm. terhadap gempa itu yang pertama dan yang paling banyak mengakibatkan kerusakan adalah dari kerusakan bangunan. Jadi 77% kerugian, kematian, kerusakan itu disebabkan dari kerusakan bangunan. Tetapi sebetulnya bangunan ini bisa kita perkuat baik secara modern maupun dengan mengambil pengetahuan-pengetahuan lokal yang sudah ada sebelumnya ya.
rumah-rumah dari kayu, dari bambu dengan ikatan yang baik itu biasanya kuat terhadap goncangan gempa. Rumah-rumah yang sudah dibangun berdasarkan SNI, berdasarkan standar bangunan tahan gempa, itu juga bisa menahan beban goncangan gempa. Jadi memperkuat bangunan itu menjadi aspek yang paling penting. Kalau kita membangun dari nol, upayakan dari awal memang sudah didesain supaya dia tahan gempa. Kalau misalkan udah terlanjur terbangun, dicek nih ada tulangan atau enggak, sambungannya seperti apa, kemudian furniture yang di dalam rumah, kira-kira apa nih yang bisa berjatuhan, yang bisa kita perkuat apa saja, misalkan lemari kita ikatkan ke dinding, atau misalkan lemari-lemari yang berjatuhan jangan langsung di atas tempat tidur, tapi di daerah yang kalaupun dia jatuh, dia tidak mengenai orang. Nah itu kita perlu mengenali wilayah. Kalau sumber gempanya kan mungkin sangat banyak, tetapi ini kalau kita membayangkan saat ini terjadi goncangan, kira-kira apa yang bisa rubuh, apa yang bisa kita perkuat, mana daerah yang aman, mana daerah yang tidak aman, di mana kita bisa melindungi diri. Jadi langkah utama itu kan kita melindungi kepala ya. Kita melindungi kepala, badan, nanti kita melakukan drop cover hold on, karena saat terjadi gempa itu akan sulit untuk berdiri kalau gempanya sangat kuat. Kita bisa berlindung kemana? Kalau misalkan ada meja, ke bawah meja. Kalau misalkan ada bantal, pakai bantal di atas kepala. Kalau nggak ada apa-apa, ya sujud aja sambil menutup kepala. Kalau kita ada di dekat pintu keluar, langsung keluar rumah, jangan masuk lagi gitu ke dalam rumah. Jadi kita coba kenali di daerah lingkungan kita beraktivitas, kira-kira apa yang bisa menimpa kita, langkah penyelamatan diri apa yang bisa kita lakukan, dan segera melakukan upaya penyelamatan diri tersebut. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi perkuatan bangunan dan juga gimana kita bisa berlatih untuk upaya penyelamatan diri. Kalau bisa kita latihan di level keluarga, di level pribadi, di level sekolah, di level perkantoran gitu. Karena saat terjadi gempa kan skenario-nya bisa macam-macam ya. Bisa kita lagi nonton TV, bisa lagi di jalan, bisa lagi berenang, bisa lagi pas lagi climbing gitu. Nah, jadi dalam kegiatan aktivitas kita itu diperhatikan. Betul. Nah, dalam konteks gempa ini hal yang penting dan krusial juga, dia bisa mengakibatkan bencana susulan. Misalnya kalau kita di lereng bisa ada longsor. Kalau kita ada di pesisir pantai bisa ada tsunami. Kalau kita lagi nyalain kompornya apinya malah membesar, bisa jadi terjadi kebakaran. Nah, itu goncangan-goncangan bisa menyebabkan kerusakan apa, itu coba kita perhatikan. Dan sebisa mungkin kita tahu jalur sesar paling dekat dengan rumah kita tuh di mana. Jangan membangun di atas sesarnya langsung. Nah, itu mungkin upaya untuk yang langsung bisa penyelamatan dirinya. Tetapi untuk survive-nya juga ada beberapa lagi ya, misalkan kita juga punya tas siaga bencana, kemudian kita punya kontak emergensi, keluarga kita dilatih, dan kita juga tahu harus menghubungi siapa. Kalau nanti evakuasi, kita tahu evakuasi kemana. Betul. Kalau misalkan rumah kita rusak, ini kita bisa survive nih 32 jam paling nggak setelah kejadian bencana, kita coba survive. Itu mungkin beberapa tipsnya ya. Oke, jadi penguatan di sisi infrastruktur dan juga edukasi kesiapsiagaan untuk masyarakat kita ya, untuk masyarakat luas agar kita bisa lebih adaptif lagi ketika bencana terjadi. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih para pemirsa, saya Usin. Pemirsa, fenomena quarter life crisis semakin marak dialami generasi muda usia 20 hingga 25 tahun. Tekanan karir, standar sukses di usia muda hingga perbandingan sosial di media digital menjadi penyebabnya. Dan kita akan membahasnya usai jeda dengan Dr. Emilia Ramadhani selaku dosen Prodi Psikologi dan Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Tetap di Halo Indonesia.